Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin Marliani. Saya dari kelas 11 P1. Di sini saya akan menjelaskan analisa sinopsis dari film Schindler's List tahun 1993. Film ini berhubungan dengan masa Perang Dunia Kedua pada saat pasukan Nazi Jerman berusaha untuk membantai masyarakat Yahudi. Terdapat seorang perintis usaha berkebangsaan Jerman bernama Oskar Schindler yang ingin membangun usaha di Polandia. Film ini dirilis pada tahun 1993 yang diadaptasi dari novel Thomas Kenley yang berjudul Schindler's List. Film ini menceritakan sejarah kelam terjadi Holocaust, tentang pembantaian besar-besaran oleh Nazi Jerman terhadap 6 juta Yahudi di seluruh Eropa di bawah kepemimpinan Sang Tangan Besi. Sang sutradara juga menggunakan warna hitam putih sebagai simbol kegelapan pada masa Holocaust. Film ini terasa sangat realistis. Di awal film ini memperlihatkan satu keluarga Yahudi yang sedang beribadah dengan tenang tanpa adanya gangguan. Pada saat itu Jerman sedang menduduki Polandia. Sekaligus terjadinya Holocaust di Polandia, para Yahudi datang dari pelosok desa maupun kota. Mereka harus mendaftar diri dan keluarganya untuk pindah ke konsentrasi yang dibangun oleh Jerman. Hari terus berlalu, lebih dari 10.000 orang, dan disinilah adanya sosok Oskar Schindler. Oskar Schindler merupakan seorang pengusaha. Misinya datang ke Polandia dalam membangun sebuah pabrik logam untuk memproduksi perlengkapan perang dan dapur. Dia digambarkan sebagai pribadi yang tamak, berkarisma, serta pandai mengambil alih hati seseorang. Terlihat dia dengan mudah mendekati dengan segala cara supaya diterima oleh perwira Nazi. Semua itu dilakukan untuk melancarkan misinya datang ke Polandia. Lalu ia pergi ke kantor jenderal. Jenderal adalah kantor Dewan Yahudi yang beranggotakan 24 orang terpilih yang bertanggung jawab untuk menyusun daftar detail pekerjaan, makanan, perumahan, serta tempat menyampaikan kaum Yahudi di sana. Schindler menemui seorang angkutan Yahudi untuk meminta bantuan. Dia berkata akan membangun sebuah pabrik peralatan perang dan dapur. Schindler juga butuh pendana dan komunitas investor Yahudi serta meminta Strand sebagai manajer pabriknya. Awalnya Strand menolak Schindler yang terus merayunya dengan berat hati. Strand pun menerima tawarannya. Setelah Jerman berhasil menginvasi Polandia, keadaan ekonomi di sana sangat buruk. Bahkan penduduk menjual barang ilegal yang tentu saja dilarang. Namun untuk bertahan hidup segala cara dilakukan, walaupun beresiko dibunuh oleh para tentara Nazi. Pada tahun 1941 adalah batas akhir kaum Yahudi di Polandia memasuki kamp konsentrasi atau disebut ghetto. Itu digambarkan sebagai tempat yang sangat buruk dan tertutup, dan mereka dipaksa hidup berkerumunan layaknya hewan ternak. Berbeda dengan Schindler yang begitu menikmati kehidupannya. Singkat cerita, pabrik logam tersebut telah usai dibangun. Lalu Strand mulai mencari pekerja Yahudi. Di balik itu, para pekerja tidak sama sekali mendapatkan upah gaji mereka karena diambil langsung oleh para tentara Nazi. Pekerja Yahudi hanya dijadikan pekerja paksa yang dimanfaatkan Schindler. Kini pabrik tersebut sudah berdiri sukses, dan Schindler berterima kasih kepada perwira Jerman karena sudah mengizinkan membangun pabrik di daerah kekuasaan. Para investor yang menjalin hubungan dengan Schindler ini pun sudah bangkrut dan hidup berdampingan dengan para Yahudi. Kesalahan kecil salah satunya yaitu adalah insinyur Yahudi yang ditembak mati di antara para pekerja lainnya. Pada tanggal 13 Maret 1943, tentara Nazi melakukan pembersihan ghetto. Tentara itu menembaki orang yang tidak bersalah. Tentara terus mencari para Yahudi yang bersembunyi dan membunuh mereka satu persatu. Keesokan harinya, pabrik milik Schindler berhenti beroperasi karena semua pekerjanya telah ditangkap oleh tentara Nazi. Ternyata selama ini Strand diam-diam membantu teman Yahudinya dengan meminta bantuan kepada Schindler. Schindler mengetahui hal itu membuat Schindler marah besar kepada Strand, sebab hal itu bisa membahayakan dirinya. Schindler sebelumnya bertujuan mengejar materi dan sekarang menjadi sosok malaikat pemberi harapan bagi kaum Yahudi lainnya. Pada tahun 1944, peristiwa pembakaran mayat 10.000 Yahudi yang terbunuh di ghetto. Di antara mayat-mayat tersebut terdapat gadis kecil berbantal merah yang sudah tewas mengenaskan. Tentara Nazi bahkan memerintahkan para Yahudi lainnya untuk membakar mayat kaumnya sendiri dengan sangat kejam. Schindler yang melihat kejadian tersebut sangat terpukul dan sangat
dan sangat sedih. Akhirnya Schindler menggunakan uangnya untuk membeli para Yahudi tersebut dan membangun pabrik di kampung halamannya dan mempekerjakan mereka dengan sangat manusiawi. Kini Schindler dan Strand menyusun nama Yahudi satu persatu, dan itulah yang disebut dengan Schindler List. Dan setelah 6 tahun berperang, kini Jerman menyerah tanpa syarat kepada sekutu, sekaligus mengakhiri kekuasaan Jerman di Eropa. Schindler memberikan sedikit pidato kepada para pekerja. Ia berkata, jika saat tengah malam nanti perang telah berakhir, para Yahudi bisa mencari keluarga mereka yang selamat dalam perang. Kini Schindler harus menyelamatkan diri dari kejaran tentara Uni Soviet yang terus mendekat, karena sekarang adalah anggota para tentara Nazi yang turut membantu Jerman dalam membuat alat-alat perang. Sebagai terima kasih, para pekerja membuat cincin dengan ukiran kutipan dari Talmud. Bagaimanapun, Schindler telah menyelamatkan 1.100 Yahudi, namun ia masih menyesalinya. Jika ia mendapatkan uang lebih banyak dan menjual mobilnya, pasti ia bisa menyelamatkan lebih dari itu, tetapi ia tidak melakukannya dan penyesalan terus mengikutinya. Panjang perjalanan, esoknya perang telah berakhir. Lalu tentara Uni Soviet datang menemui Yahudi yang selamat dan berkata jika mereka telah dibebaskan. Film pun berakhir dengan beberapa orang yang telah diselamatkan oleh Schindler dan menaruh batu di atas makamnya sebagai bentuk penghormatan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.